ruang BK menemui ibu di sini? Saya nggak tahu, Bu. Saya ngerasa kayaknya gak ada masalah apapun. Saya nggak merasa melakukan kesalahan. Mbak Asih yakin kalau Mbak Asih tidak melakukan kesalahan? Iya, saya yakin. Makanya tadi saya kaget, tiba-tiba saya dipanggil ke ruangan ibu. Padahal kan saya nggak berbuat apapun. Oh, kalau Mbak Asih yakin, tapi ibu sempat terima beberapa laporan dari guru mata pelajaran. Laporan kayak gimana tuh, Bu? Jadi beberapa guru mata itu bilang ke ibu kalau selama pelajaran itu Mbak Asih kedapatan main handphone. Mbak Asih sadar kalau Mbak Asih main handphone selama pelajaran? Iya, sadar sih, Bu. Tapi kan Asih tetap mendengarkan gurunya. Dan Asih rasa juga pas Asih main handphone juga Asih pakai earphone, jadi gak terlalu kedengeran dan gak mengganggu teman-teman yang lain juga. Tapi kan itu pas pelajaran kan, jadi itu kan mengganggu pelajaran Mbak Asih. Mbak Asih tidak memperhatikan guru kalau gitu kan? Enggak kok, Bu. Saya memperhatikan guru kok. Oke, jadi Mbak Asih masih yang kalau Mbak Asih itu nggak salah ya. Tapi kalau Mbak Asih main handphone gitu, Mbak Asih tahu nggak apa yang dijelasin guru di depan? Ya, kadang-kadang sih, Bu. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Kan, jadi Mbak Asih nggak fokus ya gitu pas lagi pelajaran. Iya. Berarti itu salah atau enggak kalau Mbak Asih kayak gitu? Ya salah sih, Bu. Tapi kan maksudnya Asih juga tetap kadang-kadang juga mendengarkan kok. Terus Asih juga sering mengerjakan tugas kok tepat waktu. Gak ada masalah tuh. Mbak Asih bilang Mbak Asih tahu kalau Mbak Asih salah. Tapi menurut Mbak Asih kalau Mbak Asih kayak gitu rugi nggak sih Mbak Asih? Rugi iya sih, ada ruginya dikit. Kalau Mbak Asih merasa rugi, kenapa Mbak Asih masih melakukan masih main handphone di kelas? Ya karena menurut saya itu perilaku yang maksudnya itu saya suka, Bu. Saya tuh pengen main handphone gitu loh. Kalau ngedengerin doang di kelas ya bosan juga gak sih, Bu? Apalagi kayak gurunya cuma ceramah-ceramah doang gitu, dia ngejelasin doang tanpa kayak ya udah boring lah, Bu. Jadi makanya main HP. Oke. Tapi Mbak Asih tahu ya kalau itu salah. Ya tahu, Bu. Dan Mbak Asih ada niatan untuk berubah nggak untuk ke arah yang lebih baik? Karena kan itu kan main handphone pas ada guru ngajar di kelas, terus Mbak Asih jadi ketinggalan pelajaran karena nggak bisa fokus sama pelajaran di depan, nggak mendengarkan gurunya juga. Pasti ada niatan untuk berubah nggak? Ada sih, Bu. Dan saya juga ngerasa itu tuh sebetulnya perilaku yang kurang baik gitu. Tapi nggak tahu, Bu. Tapi saya tuh kayak suka aja gitu main handphone. Kayak handphone itu gak bisa ditinggal gitu loh, Bu. Jadi kayak udah kebiasaan main handphone. Tapi saya sadar kok, Bu, kalau itu salah. Tapi rasa pengen main handphone itu gak bisa saya lawan gitu loh, Bu. Tetap saya lakuin aja. Oke, jadi sini Mbak Asih ya ada kesadaran ya untuk gimana nih caranya biar lepas dari handphone, cuma masih bingung gitu caranya. Iya, bingung. Oke, makanya di sini saya manggil Mbak Asih biar kita tuh sama-sama nih cari solusi untuk permasalahan yang Mbak Asih punya. Karena kan saya melihat dari pelaporan guru itu banyak yang bilang kalau Mbak Asih jadi gak fokus ngedengerin, terus juga ada beberapa nilai yang turun dari perilaku Mbak Asih ini. Jadi saya panggil ke sini untuk kita cari ini sama-sama solusinya biar Mbak Asih bisa mengubah perilaku tersebut gitu. Ya, Bu. Saya ngerti. Oke, sebelumnya Mbak Asih ini sudah pernah konseling atau datang ke ruang PK sebelumnya? Gak pernah sih, Bu. Ini baru pertama kalinya malah tadi dipanggil. Gak pernah datang. Oke, baik. Jadi biar Mbak Asih paham ya apa yang kita lakukan di sini selama proses ini. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari saya di sini kan konselor kepada Mbak Asih konseling. Nah, tujuannya biar kita sama-sama mencari solusi
untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Asih punya tadi kecanduan handphone ya. Nah kita bisa cari solusi gimana caranya biar Mbak Asih tuh nggak kecanduan handphone lagi gitu. Ya. Tapi nantinya mungkin kalau ada beberapa hal atau keputusan itu juga dikembalikan ke Mbak Asih. Mbak Asih itu bersedia atau enggak. Jadi saya tidak memaksakan gitu di sini, hanya mengarahkan Mbak Asih seperti itu. Oke, saya paham. Tapi berarti apakah ibu boleh memberikan saya nasihat? Saya di konselor ini kan sebenarnya bukan saya yang memberikan nasihat sepenuhnya kepada Mbak Asih ya. Di sini saya hanya membantu mengarahkan, terus biar Mbak Asih tahu apa yang harus Mbak Asih lakukan, apa yang seharusnya Mbak Asih dilakukan seperti itu. Jadi saya tidak menjudge atau menghakimi Mbak Asih atas tindakan itu seperti itu. Oh, jadi kayak sifatnya tuh kayak instruksi gitu ya Bu ya? Iya, biar Mbak Asih tuh paham apa yang Mbak Asih perlu lakukan seperti itu. Bisa apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, semuanya apa yang udah dijelaskan sudah jelas kok. Oke, nah karena kan ini konseling ya di sekolah, terus mungkin habis ini Mbak Asih ada tanya lagi kira-kira butuh berapa lama nih menurut Mbak Asih, kira-kira mau untuk kesepakatan waktu kita butuh berapa lama? Senyamannya Mbak Asih. Mungkin karena nanti setelah ini masih ada pelajaran lagi ya Bu. Mungkin setelah diusahain supaya setelah jam pelajaran selesai udah, maksudnya setelah bunyi bel pelajaran selanjutnya bunyi itu udah selesai proses-prosesnya, jadi saya bisa lanjut ke pelajaran yang selanjutnya. Oke, kalau berarti sampai istirahat ini ya? Iya. Oke, mungkin 20 menitan sekitar segitu sudah cukup mungkin. Saya juga rasa udah cukup kok. Itu udah cukup banget. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Yang perlu juga perlu dipahami sama Mbak Asih ini, kalau nanti diharapkan Mbak Asih itu bisa mengikuti konseling ini dengan baik ya. Terus juga nggak perlu khawatir atau kalau apa yang ingin disampaikan atau keluh kesah silakan disampaikan, karena di sini saya sendiri pun harus menjaga rahasia. Jadi Mbak Asih nggak perlu khawatir kalau ini sampai bocor ke guru ataupun teman Mbak Asih, nggak mungkin, karena saya sudah menjaga rahasia ini, ada hal kerahasiaan seperti itu. Dan harapannya Mbak Asih juga sama pas konser ini bisa terbuka ya pada saatnya. Insya Allah. Oke, nah untuk kan tadi Mbak Asih bilang kalau Mbak Asih itu kecanduan handphone gitu ya, jadi beberapa hal itu Mbak Asih merasa terganggu dan kegiatannya itu jadi kacau gitu karena Mbak Asih kecanduan handphone. Betul kok. Nah kita itu di sini pakai model WDEP. Pasti sudah pernah dengar Apa itu Bu WDEP? Jadi itu WDEP itu bagian dari konseling realita terapi. Itu WDEP itu akronim W wants, D itu direction dan doing, terus evaluasi, dan P planning. Nanti setiap kegiatan itu ntar Mbak Asih itu nulis apa yang Mbak Asih, jadi wants apa yang Mbak Asih inginkan, terus doing apa yang nantinya Mbak Asih lakukan, evaluasi nanti di evaluasi ini mungkin Mbak Asih kira-kira perilaku apa nih yang seharusnya dihilangkan atau perilaku apa yang seharusnya ditambahkan gitu. Nah planningnya nanti planning Mbak Asih ke depan itu seperti apa, nanti bisa Mbak Asih tuliskan seperti ya, apa yang Mbak Asih inginkan, apa yang perlu Mbak Asih lakukan, nantinya bisa Mbak Asih terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Udah paham. Paham Mbak Asih? Paham. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, nanti saya alurnya ikut ibu aja. Apa yang harapannya? Oke, mungkin mulai dari yang polis dulu ya. Kira-kira Mbak Asih bisa tuliskan apa yang Mbak Asih inginkan sekarang, atau mungkin apa yang Mbak Asih inginkan dari kehidupan Mbak Asih sekarang gitu. Gitu ya Bu ya. Atau juga mungkin bisa apa yang Mbak Asih inginkan dari konseling ini. Oke, Mbak Asih bisa tuliskan semua keinginan, semua kebutuhan yang Mbak Asih. Gitu ya Bu, wants ya. Ya.
Ini Bu. Oke, sudah. Jadi kita kelas bareng-bareng ya. Di sini Mbak Asi bilang kalau Mbak Asi itu ingin tidak kecanduan handphone lagi. Iya. Seperti yang di awal itu ya tujuannya untuk tidak kecanduan handphone lagi. Nah, terus di sini yang kedua Mbak Asi ingin pembelajaran yang menyenangkan, tidak boring. Oh tadi ya Mbak Asi bilang kalau Mbak Asi salah satu alasannya itu tidak ingin main handphone karena di kelas boring. Iya Bu, soalnya gurunya juga cuman itu ngejelasin doang, kayak nggak interaktif sama kita. Terus kadang juga cuma disuruh ngerangkum gitu kan, capek ya Bu ya, nulis terus gitu, boring juga. Jadi mending main handphone kan. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya Mbak Asi ingin pintar dan berprestasi. Oke, nah dari ketiga ini kira-kira apa yang perlu Mbak Asi lakukan untuk mencapai ketiga ini? Tulis. Ya, silakan ditulis. Untuk mencapai tiga itu kira-kira apa sih yang perlu Mbak Asi lakukan? Sudah. Sudah. Sini intinya di apa yang perlu Mbak lakukan ya, yaitu membatasi diri dalam main handphone. Tadi untuk mencapai yang pertama ini biar kecanduan, nggak kecanduan main handphone itu membatasi diri dalam main handphone. Namanya biasanya itu main handphone itu berapa jam? Kalau di sekolah Asi main handphone kalau misalkan Asi ngerasa pelajaran itu udah mulai boring, kadang udah mulai boring, udah mulai ngantuk, jadi Asi daripada ngantuk terus tidur terus dimarahin lagi kan, jadi mendingan Asi main handphone. Jadi paling kayak pelajaran maksudnya sepanjang pelajaran itu. Terus kalau di rumah emang suka main handphone gitu, habis pulang ke sekolah terus habis beres-beres main handphone lagi terus sampai maghrib. Habis itu setelah maghrib main handphone lagi, main scroll sosmed lagi, scroll TikTok. Terus habis itu sholat isya, sudah sholat isya ya main handphone lagi, entah itu scroll TikTok, Instagram, ataupun ya apa ya, pokoknya main game di Shopee itu loh Bu. Pokoknya kadang scroll TikTok, kadang juga main game, kadang juga WhatsAppan, ya pokoknya main handphone sampai keinget waktu, terus udah tiba-tiba tengah malam terus udah gitu tidur gitu, jadi nggak pernah belajar. Oke, kira-kira kan sebenarnya hampir setiap hari ya Mbak Asi itu membatasi memakai handphone. Kira-kira untuk membatasi ini kira-kira mau berapa lama? Dari yang sebelumnya berapa ke berapa? Mungkin lebih kayak dikurangi aja sih Bu jamnya. Misalkan kayak kalau biasanya kan jam pelajaran itu pasti udah nggak boleh kan ya Bu ya, itu berlaku yang kurang baik, saya sadar itu. Jadi pas sekolah ya pasti otomatis nggak boleh gitu, dan ya harus fokus sama jam pelajaran. Terus kalau sampai di rumah setelah pulang sekolah ya paling seharusnya yang Asi lakukan itu kalau misalkan habis beres-beres, habis mandi dan lain sebagainya, paling Asi main sama, maksudnya nggak main handphone Bu, tapi lebih kayak quality time sama keluarga gitu, entah itu jalan-jalan sore kah, atau nonton bareng sama keluarga, atau ngopi-ngopi biasa kan gitu Bu. Terus habis itu ya maghrib, habis sholat maghrib mungkin seharusnya Asi bisa kayak ngaji ataupun lebih ke zikir, tadarusan atau
apa gitu, ikut sama ibu pengajian di masjid atau gimana. Terus habis itu sholat isya, sudah sholat isya harusnya asih makan dulu sama keluarga. Habis itu belajar ya paling 2 jaman cukup. Habis itu main HP-nya paling kalau misalkan WhatsApp-an itu kan kayak kalau ada mau lihat informasi siapa tahu tugas dari kelas ataupun mau scroll TikTok juga nggak apa-apa, tapi nggak banyak-banyak, paling 1 jam atau satu setengah jam itu udah cukup. Habis itu tidur. Oke, jadi Mbak ini sudah sadar ya maksudnya untuk bagaimana ceritanya untuk membatasi main handphone ini. Iya. Oke, yang ketiga di sini Mbak Esi menyimak proses pembelajaran dengan baik yang Mbak Esi lakukan ke depannya. Oke, jadi tadi kan karena untuk mengurangi main handphone berarti lebih menyimak lagi ya. Oke. Tapi kan gurunya juga harus itu dong, metode dalam pembelajarannya harus menyenangkan dong. Masa saya kalau misalnya saya menyimak dong kayak gini ya bosan juga, mau ngantuk juga kalau misalnya metodenya gitu aja. Oke, mungkin nanti saya coba bicarakan dengan guru yang bersangkutan ya. Itu. Nah, di sini yang keempat itu belajar dengan sungguh-sungguh, aktif, pelan dan melakukan tugas tepat waktu. Ini yang akan masih mulai lakukan nanti ya harapannya. Nah, yang ketiga itu evaluasi. Di evaluasi ini mungkin Mbak Asi bisa tulis nih apa yang perilaku yang ingin Mbak Asi coba hilangkan atau perilaku yang ingin Mbak Asi tingkatkan dari misal kayak di sini kecanduan handphone, mungkin Mbak Asi mau kurangkan. Terus kira-kira perilaku apa lain yang untuk menunjang agar Mbak Asi tidak main handphone lagi gitu. Mungkin Mbak Asi bisa tuliskan di sini evaluasi dari tindakan Mbak Asi. Satu-satu ya Bu. Iya, yang bisa menunjang dari untuk apa yang Mbak Asi inginkan tadi. Berarti kalau untuk membatasi main handphone, untuk itu kan yang perilaku yang tidak diinginkan ya Bu. Iya. Apalagi ya Bu, saya bingung. Itu apa? Masih. Saya pengen belajar. Oh tahu. Mungkin kegiatan-kegiatan hobi yang Mbak Asi bisa isi kayak membaca buku atau apa untuk menunjang biar Mbak Asi bisa ke distract gitu dari handphone. Kegiatan yang lebih positif lagi. Oh, lebih positif. Mbak Asi suka baca buku nggak? Mungkin Mbak Asi bisa menambahkan baca buku atau mungkin tadi yang Mbak Asi bilang quality time sama keluarga itu juga bisa. Sudah. Ini evaluasi Mbak Asi bilang kalau uang yang pengen dikurangin ya, itu kecanduan handphone. Kayak dari awal kan kita di sini juga untuk gimana caranya Mbak Asi untuk bisa tidak kecanduan handphone lagi. Nah, yang seharusnya ditingkatkan di sini Mbak Asi frekuensi belajarnya. Ini maksudnya ditingkatkan lagi. Iya, samanya kan nggak pernah belajar. Oh, biasanya memangnya berapa lama belajar Mbak Asi? Paling belajarnya ya di sekolah, sama kalau pulang ya 1 jam. Oh, jadi itu memang sebentar aja ya. Oke, jadi ini kedepannya perlu ditingkatkan lagi gitu. Di sini baca novel. Baca novel ini untuk mendistraksi tadi ya. Biasanya nggak bisa handphone biar belajar juga. Belajar juga. Biar bisa novel kan juga buku ya Bu ya. Non-mix itu. Ya, biar lepas gitu ya dari handphone kualitas quality time sama family gitu. Ini udah baik sih untuk
meningkatkan Asi dari kecanduan handphone, maksudnya untuk mengurangi gitu dari kecanduan handphone. Ini juga untuk ini di sini frekuensi jam belajarnya ditingkatkan untuk selain untuk Mbak Asi tidak bercanda handphone juga biar meningkatkan prestasi Mbak Asi di sekolah ya. Terus baca novel ini juga kegiatan yang bagus, quality time sama keluarga juga hal yang positif. Mungkin selanjutnya itu planning ke depannya Mbak Asi. Kira-kira harapan Mbak Asi, terus rencana-rencana ke depannya Mbak Asi dari mungkin untuk melepas kecanduan handphone ini itu apa aja? Mungkin Mbak Asi bisa tuliskan di sini. Atau harapannya Mbak Asi setelah kalau Mbak Asi sudah bisa terlepas dari handphone itu kira-kira apa? Planning ke depan. Rencana juga ya, Ya, termasuk boleh. Oke, di sini harapan Mbak Asi itu menulis bisa fokus belajar. Jadi Mbak Asi itu sebelumnya masih kurang fokus ya untuk belajar. Jadi harapannya di sini bisa fokus belajar, jadi pintar dan berprestasi. Oke. Terus rencananya fokus memperbanyak kegiatan produktif dan positif. Kira-kira apa yang Mbak Asi inginkan? Maksudnya kegiatan seperti apa untuk menunjang diri ini? mungkin kayak lebih quality time bareng keluarga, terus juga lebih apa ya, quality time bareng keluarga, terus terjun ke sih kan juga selama ini cuma jadi siswa biasa ya, belum pernah terjun ke dunia ekskul atau organisasi. Mungkin Asi bisa nyoba kayak fokus di entah itu OSIS atau ekskul lain gitu yang lebih positif. Iya, pasti. Terus juga fokus sama kalau misalkan Asi udah berhasil bisa belajar, mungkin juga nanti Asi ke depannya bisa ikut-ikut lomba kayak olimpiade gitu-gitu. Pokoknya produktif dan positif gitu aja sih Bu. Oke, pokoknya ini ya biar Asi itu dari produktif, positif, terus biar gak kecanduan handphone lagi gitu ya. Oke, nah dari ini semua yang dibahas tuliskan udah baik sih, sudah bagus. Itu juga udah ada kiat-kiat Asi untuk tidak kecanduan handphone lagi. Nah kira-kira sejauh ini bagaimana perasaan Asi? Apakah jauh lebih baik? Alhamdulillah sih sejauh ini udah lumayan lebih baik Bu. Saya udah sebenarnya saya sadar Bu apa yang saya lakukan itu salah, cuman kayak tetap selalu stuck di situ. Terus emang kan belum kepikiran gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan HP itu. Jadi kayak nggak ada kegiatan lain, akhirnya ya tetap main handphone terus. Maksudnya kecanduannya nggak bisa hilang kayak gitu. Padahal saya sadar gitu Bu kalau perilaku saya salah gitu, tapi dengan adanya proses konseling ini saya juga lebih tahu saya itu keinginannya apa, terus yang harus saya lakukan itu apa, seharusnya kegiatan yang tidak boleh saya lakukan itu apa, dan rencana-rencana atau harapan-harapan saya itu nanti ke depannya kayak gimana, saya sudah lebih tahu kayak gitu Bu. Oke, Mbak Asi sudah paham ya sejauh ini. Ya, nah ini mungkin karena ini catatan ini nih, nanti saya berikan ke Mbak Asi. Nah ini bisa Mbak Asi mungkin tempel atau mungkin taruh lagi meja belajar atau apa yang sekiranya setiap hari itu Mbak Asi bisa lihat gitu. Nah ini bisa Mbak Asi baca, bisa Mbak Asi apa ya terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari biar bisa mencapai ke planning, ke rencana yang Mbak Asi inginkan seperti itu. Jadi nanti keinginan Mbak Asi untuk bisa lepas dari handphone ini tuh bisa tercapai. ya. Nah terus juga dari ini kan
bentuknya untuk tercapainya tidak kecanduan handphone lagi, berarti masih kedepannya harus tetap berkomitmen ya, Iya. untuk melakukan itu. Iya. Soalnya saya bersedia. Mungkin karena ini juga sudah jam istirahatnya selesai, mungkin apakah Mbak Asi rasa cukup untuk hari ini? Cukup, Bu. Cukup. Saya merasa sudah lega, sudah bisa berkonsultasi sama ibu. Terus juga ya, cukup sih, Bu. Oke, mungkin bisa kita cukupkan. Mungkin kalau nanti mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin kita evaluasi lagi ya, Iya. untuk berkolaborasi. Oke. Mungkin terima kasih Mbak Asi untuk kehadirannya di sini. Saya juga terima kasih ke Ibu sudah membantu saya. Ya, terima kasih Mbak Asi. Sama-sama, Ibu.